Film diawali di perayaan sebuah pesta, yang dimana orang-orang ini adalah para astronot. Dari sekian banyaknya astronot, tak semuanya akan pergi ke Mars, sebagian akan tinggal di pusat kontrol. Lux adalah astronot yang tergabung dalam misi Mars One, sementara sahabatnya yang bernama Jim akan tetap di pusat kontrol untuk memandu. Singkat cerita, 13 bulan kemudian, misi Mars One tiba di planet Mars. Astronot itu terdiri dari Nick, Rene, Sergei dan Lux sebagai komandannya. Setelah beberapa hari melakukan penelitian, mereka menemukan sebuah anomali pada objek bebatuan. Belum dipastikan objek apa yang mereka temukan, lalu kabar itu disampaikan ke pusat kontrol, dan Lux akan mengonfirmasinya setelah mereka mengambil sampel yang ada di sana. Sesampainya di sana, keempat astronot menggunakan sinyal radar untuk mendeteksi objek di balik bebatuan tersebut. Namun saat mereka menggunakan alat pemindai, tiba-tiba alat pemindai itu mati sendirinya, dan lalu tak berselang lama datang badai besar di hadapan mereka. Badai yang terjadi tak seperti badai pada umumnya, membentuk pola dan menyerupai pusaran air. Sebuah batu melayang tepat kepada Rene hingga membuatnya tewas seketika, dan dua astronot lainnya tersedot ke dalam pusaran badai. Sementara itu di pusat kontrol, Jim mendeteksi adanya ledakan yang begitu dahsyat di Mars. Melihat skala ledakan tersebut, ada kemungkinan para awak tidak ada yang selamat. Lalu mereka mencoba untuk terhubung ke Rimo, satelit mereka yang sekarang sudah mencapai orbit Mars. Dalam ruang kontrol tersebut, mereka menerima pesan dari Lux, bahwa dia menceritakan telah ada kejadian yang mengerikan di Mars, ada sesuatu yang menyerang mereka dan ketiga awak meninggal, cuma Lux satu-satunya orang yang selamat dan lalu pesan itu pun terputus. Lalu mereka merencanakan sesuatu untuk misi selanjutnya, tapi ledakan yang terjadi di Mars tentu merusak sistem elektronik pesawat mereka. Jim menyarankan agar secepatnya untuk misi penyelamatan diluncurkan, tapi Ray selaku pimpinan tidak setuju, karena ledakan tersebut mungkin saat ini masih berbahaya dan belum bisa dipastikan Lux masih hidup apa sudah tewas. Lalu Jim berkata, bahwa Mars One dilengkapi protokol misi tanggap darurat yang akan membuatnya bertahan selama beberapa bulan. Dengan menghitung jarak ulang misi sebelumnya, mereka bisa mempelajari agar lebih cepat ke planet Mars. Akhirnya Roy pun akan mempertimbangkan usulan tersebut dan mulai mempelajarinya. 6 bulan berlalu, misi penyelamatan Mars 2 diluncurkan dan sekarang mulai mencapai orbit Mars. Jim, Terry, Phil dan Woody sebagai komandannya. Komandan melihat bahwa ternyata sekarang planet Mars sedang terjadi badai yang sangat besar. Badai tersebut mengarah langsung menuju ke base camp Mars One. Meski begitu mereka harus tetap mendarat dan misi penyelamatan harus dilakukan. Pusat kontrol yang sebelumnya sudah menerima pesan dari Mars 2 yang sekarang hampir mencapai planet Mars. Akhirnya Ray sebagai pimpinan mengizinkan melanjutkan misi. Saat ingin melakukan pendaratan, tiba-tiba kapal mereka dilewati batu mikrometeoroid. Batu itu menembus lambung kapal dan menyebabkan kehilangan udara dan tekanan. Tak ada cara lain untuk sesegera mungkin mereka harus menambal kebocoran, karena hal itu tekanan atmosfer di dalam kapal semakin turun drastis. Akhirnya mereka semua membagi tugas. Phil meriset sistem sementara Jim bersama Terry mencoba menstabilkan kapal, dan Woody pergi keluar untuk mencari lubang kebocoran. Dengan keadaan terdesak, Jim melihat sebuah kemasan minuman di depannya, dan lalu menyuruh Terry untuk memeras isinya. Dengan begitu cairan yang ada di dalamnya mengarah langsung ke lubang kecil yang mereka cari. Berkat idenya tersebut akhirnya Woody menemukan kebocoran di kapal mereka dan lalu menambalnya, dan setelah itu tekanan di dalam kapal mulai stabil kembali dan sistem pun perlahan kembali pulih. Lalu keempat astronot ini semuanya sudah siap melakukan pendaratan, namun sistem komputer mereka tidak mendeteksi bahwa ada kebocoran di saluran pipa bahan bakar, dan ketika mereka mengaktifkan bahan bakar ke roket pendorong terjadi kebocoran dan lalu membuat Mars 2 meledak. Kepanikan pun mulai terjadi dan kapal Mars 2 mulai kehilangan kendali. Lalu Jim berkata bahwa kita harus menemukan Rimo, untuk digunakan mendarat di Mars. Dengan segala resiko cara itu harus dilakukan, kalau tidak mereka semua akan jatuh ke atmosfer.
Akhirnya mereka meninggalkan Mars 2 namun jarak dengan Rimo masih terlalu jauh, agar menghemat bahan bakar Woody memutuskan untuk mengejar Rimo sendirian. Namun karena lajunya terlalu cepat Woody kehilangan kendali dan terbang bebas ke angkasa, dia juga kehabisan bahan bakar sehingga tidak bisa kembali dan menyuruh Jim bersama Terry dan Phil untuk cepat masuk ke satelit Rimo. Lalu Terry menghampiri Woody menggunakan bahan bakar yang tersisa, namun terlalu beresiko jika Terry terlalu memaksakan. Selain itu bahan bakar yang dia punya tinggal sedikit, jika dipaksakan maka Terry juga tidak bisa kembali ke satelit Rimo, dan lalu Terry menembakkan tali ke arah Woody namun sayangnya tali itu tidak cukup untuk menggapainya. Komandan tidak mau misinya gagal. Jika teman-temannya menghabiskan waktu untuk menolongnya, maka mereka akan jatuh ke atmosfer karena terlalu banyaknya waktu yang terbuang, dan akhirnya Woody pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Sementara itu di pusat kontrol luar angkasa salah satu kru memberikan data kepada Ray, bahwa dia telah menemukan kejanggalan dengan satelit Rimo, yang seharusnya mengorbit. Grafik datanya malah menunjukkan bahwa Rimo telah mencapai permukaan Mars. Ketiga astronot pun mendarat dengan selamat lalu berjalan ke Mars One. Jim mendeteksi di dalam hub ada cukup oksigen. Dia tahu karena alat modul darurat yang dirancangnya, dan tanaman di dalam membuat oksigen semakin melimpah. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Jim dan ternyata itu adalah Lux. Dia menyerang karena Lux tidak percaya bahwa Jim yang dihadapannya adalah Jim sahabatnya, namun setelah disadarkan Lux pun bisa mengontrol dirinya. Lux masih tidak percaya bahwa teman-temannya berada di Mars, namun Jim berkata bahwa ini misi penyelamatan untuknya, dan dia juga menanyakan kepada Lux apa yang sebenarnya terjadi. Lux pun menceritakan bahwa ada kekuatan besar yang menyerang mereka di balik bebatuan. Semua awak tewas kecuali dia. Jim dan Terry bersama Phil pun yang mendengarnya merasa aneh dan menganggap Lux telah gila. Lalu Lux mengajak keluar dan menunjukkan di mana ketiga astronot Mars One dikuburkan. Setelahnya dia juga memperlihatkan wajah raksasa di balik bebatuan. Selama ini pusat kontrol tidak bisa mendeteksi benda tersebut dari bumi, karena mungkin saja benda itu sudah terkubur jutaan tahun, dan yang pasti bukanlah manusia yang meletakkannya di sana. Lalu Lux juga memperlihatkan suara yang dia rekam sebelumnya, dan jika diuraikan, suara itu membentuk pola seperti DNA manusia, tapi sepertinya bukan karena tidak memiliki dua kromosom terakhir dalam pola tersebut. Misi pun dianggap sudah selesai dan keempat astronot ini akan melakukan perjalanan ke bumi, namun Jim tak sengaja menjatuhkan permen marble milik Phil, dan warna-warni permen itu mengingatkannya pada struktur DNA yang dilihatnya di komputer. Dia menyadari bahwa suara yang keluar dari wajah adalah sebuah pertanyaan. Selain itu tidak ada salahnya jika mereka mencari tahu dulu apa yang ada di balik wajah tersebut. Kekosongan kromosom terakhir yang disimulasikan mungkin bisa dipecahkan dengan membuktikan bahwa mereka manusia, dan mungkin saja kejadian terakhir yang dialami Lux, itu bentuk pembelaan diri mereka. 3 astronot sudah meninggal dalam kejadian ini, namun kali ini mereka mengirim rover ke dekat wajah tersebut. Setidaknya, jika ada bahaya mengancam, para astronot tidak terlalu dekat dengan tempat kejadian. Tiba-tiba di wajah tersebut sebuah pintu vertikal terbuka. Sepertinya kali ini rencana Jim berhasil dan makhluk asing itu mengundang mereka untuk datang ke sana. Lalu Lux Terry bersama Jim pun memenuhi undangan tersebut, sementara Phil tetap berada di Mars One untuk berjaga-jaga. Jika ada bahaya mereka semua bisa langsung pergi. Setelah masuk ketiga astronot ini cuma melihat hamparan putih yang sangat luas, Jim mendeteksi bahwa di sini ada tekanan udara menggunakan alat modulnya, dan hal itu membuat mereka bisa bernapas bebas.
Tiba-tiba pintu lain terbuka, dan setelah jauh masuk lebih dalam, mereka dihadapkan dengan tata surya lengkap dengan planet-planetnya. Perhatian ketiga astronot pun tertuju ke planet 4 seperti bumi. Ternyata planet itu adalah planet Mars. Sebelum jauh jutaan tahun lalu ternyata Mars adalah planet yang indah sebelum meteor menghancurkannya. Lalu datang sosok alien di hadapan mereka. Alien itu meneteskan air mata dan menunjukkan sesuatu. Ternyata setelah bencana di Mars jutaan tahun lalu mereka bermigrasi menuju galaksi lain. Namun dari rombongan mereka ada yang tertinggal dan menuju bumi, dan mereka membawa struktur DNA yang kelak di masa depan akan ada kehidupan di bumi. First multi-celled plants eras. Jim menyadari bahwa wajah yang dia masuki sekarang adalah sebuah kapal menuju galaksi lain. Sementara itu Phil berusaha menghubungi rekan-rekannya untuk cepat kembali ke kapal karena terjadi badai besar di luar sana. Mom, we gotta go. That's where I'm going. I'm not coming with you. What? Namun Jim tidak akan ikut bersama Phil, Terry dan Lux pulang ke bumi. Dia ingin memenuhi undangan alien tersebut menuju tempat asal nenek moyangnya. Setelah mengucapkan perpisahan, Lux, Terry bersama Phil melakukan peluncuran untuk pulang ke bumi. Sementara itu Jim akan melakukan perjalanan yang berbeda dengan kehidupannya yang baru. Dear God, look at